Namaku Rani. Umurku 24 tahun. Aku baru aja keterima kerja jadi perawat di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Buatku, ini adalah langkah besar, karena akhirnya bisa kerja di bidang yang aku pelajari selama kuliah. Dan rumah sakit ini juga cukup terkenal, walaupun kesannya agak tua, dan bangunannya bikin suasana jadi sedikit suram. Tapi waktu itu aku mikirnya positif aja. Namanya juga rumah sakit. Wajarlah kalau kesannya agak angker. Yang penting kerjaan lancar dan gajinya nggak telat. Hari pertamaku kerja, aku dijadwalkan ikut orientasi dan diajak keliling rumah sakit sama kepala perawat. Bu Tatik, orangnya tegas tapi ramah. Kami keliling dari ruang IGD, UGD, ruang bersalin, sampai ke lantai 3, tempat rawat inap umum dan VIP. Semuanya kelihatan standar aja, meski beberapa bagian lorongnya agak sepi dan lampunya sedikit redup. Tapi pas sampai di ujung lorong lantai 3, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Di bagian paling pojok lorong, ada satu kamar yang beda dari yang lain. Nomornya ke 308. Kamarnya ditutup rapat, tirainya ketutup penuh dari dalam, dan di pintunya ada segel plastik transparan yang ditempel stiker merah bertuliskan, "Khusus, jangan dibuka tanpa izin direktur rumah sakit." Awalnya aku kira itu kamar karantina atau kamar rusak, tapi ternyata bukan dua-duanya. Aku langsung nanya ke Bu Tatik, "Bu, itu kamar kenapa ya? Kok disegel gitu?" Bu Tatik cuma ngelirik cepat, lalu jawab pelan, "Kamar itu nggak dipakai. Udah lama. Kamu nggak usah pikirin ya." Jawaban itu malah bikin aku makin penasaran. Soalnya, ya aneh aja. Rumah sakit mana sih yang rela buang-buang kamar rawat inap? Apalagi kamar VIP yang posisinya paling ujung. Biasanya paling mahal. Tapi aku tahan rasa penasaranku dan lanjut aja ikut tur keliling sampai selesai. Setelah orientasi, aku ketemu sama beberapa perawat lain. Salah satunya namanya Mbak Winda. Umurnya sekitar 30. Orangnya supel, dan dari awal udah kayak jadi kakak buatku. Pas istirahat siang di ruang suster, aku iseng nanya ke dia soal kamar nomor 308. "Mbak, itu kamar 308 kenapa sih? Kok disegel segala?" tanyaku pelan sambil nyeruput teh hangat. Wajah Mbak Winda langsung berubah. Yang tadinya senyum-senyum, sekarang mendadak serius. Dia ngelirik kanan kiri dulu, lalu jawab lirih banget, "Kamar itu emang udah ditutup sejak tahun 2005. Aku langsung ngerasa bulu kuduku naik. "Serius, Mbak? Kenapa?" Dia ngedeketin kursinya ke arahku, lalu bisik pelan, katanya sih ada pasien yang gak pernah keluar dari situ. Aku ketawa kecil, ngira dia bercanda. Tapi ekspresi mukanya tetap datar. Gak ada tanda-tanda dia lagi ngeledek atau ngelucu. Justru makin serius. "Jadi gini, Ron," lanjutnya, "tahun 2005 dulu, ada pasien cowok masuk kamar itu. Umurnya sekitar 30-an. Katanya habis kecelakaan di tol deket sini. Luka dalam. Sempat koma, tapi waktu itu dia sadar lagi. Dan katanya malah makin membaik. Nah, masuk hari ketiga, tiba-tiba aja dia hilang. Nggak ada satupun yang tahu kemana." Aku kaget. "Hilang? Maksudnya kabur?" "Nah, itu dia. Nggak ada yang lihat dia keluar. CCTV di lorong mati malam itu. Pintu kamar terkunci dari dalam. Perawat jaga juga bilang nggak ada suara atau aktivitas apapun. Pas pagi dicek, kamarnya kosong. Nggak ada pasien. Tapi alat medis di dalamnya kayak baru dipakai semalam. Bednya juga kayak abis diduduk." Aku bengong. Rasanya kayak denger cerita film horor. Tapi dari cara Mbak Winda cerita, jelas ini bukan karangan. "Terus, udah dicek kemana-mana? Mungkin dia ke kamar mandi, atau gimana?" tanyaku makin penasaran. Dari kamar itu nggak ada akses ke mana-mana selain lorong utama. Nggak ada jendela yang bisa dibuka juga. Setelah kejadian itu, polisi sempat datang, tapi nggak nemu bukti apa-apa. Akhirnya, kamar itu disegel sama manajemen.
katanya. Demi keamanan. Tapi semua yang kerja di sini tahu, itu bukan cuma soal keamanan. Aku diem, ngerasa tenggorokanku kering. Yang bikin merinding, lanjut Mbak Winda. Sejak saat itu, beberapa perawat yang jaga malam sering dengar suara dari dalam kamar. Kayak ada orang yang lagi sakit, ngeluh kesakitan. Kadang, lampunya nyala sendiri. Pernah juga ada pasien yang salah jalan, terus berdiri di depan kamar 308. Katanya dia dengar suara orang minta tolong dari dalam. Aku cuma bisa melongo. Rasanya antara percaya dan gak percaya. Tapi jujur, sejak pertama lihat kamar itu tadi, aku udah ngerasa aneh. Beda auranya, kayak berat dan dingin. Sekarang setelah dengar ceritanya langsung dari orang yang udah kerja bertahan-tahan di sini, aku mulai ngerti kenapa kamar itu dikosongin. Terus Mbak sendiri pernah ngalamin hal aneh? Enggak, dari kamar itu, tanyaku pelan. Mbak Winda diem sebentar, lalu mengangguk pelan. Pernah, tahun lalu, aku jaga malam, sendirian di lantai 3. Pas lagi cek ke lorong, aku lihat bayangan orang lewat di balik tirai kamar ke 308. Cepet banget, cuma sekilas, tapi jelas. Itu bentuk manusia. Aku gak berani deketin. Aku balik lagi ke ruang suster, duduk diam sampai pagi. Aku gak bisa berkata-kata. Cerita itu terus terngiang di kepalaku sampai malam. Bahkan waktu aku pulang kerja, bayangan kamar 308 terus muncul. Segelnya yang merah, tirai gelap yang nutupin kaca, dan lorong sunyi di ujung lantai 3. Aku tahu, aku baru aja masuk ke dunia yang bukan cuma tentang merawat pasien, tapi juga harus berani menghadapi hal-hal yang gak bisa dijelaskan logika. Dan semua itu dimulai dari kamar yang katanya gak pernah lagi dibuka sejak ke 2005. Kamar yang di dalamnya mungkin masih ada pasien yang belum pernah keluar. Seminggu berlalu sejak aku pertama kali dengar cerita soal kamar ke 308. Meski tiap hari aku lewat depan kamar itu, aku selalu berusaha untuk gak melirik terlalu lama. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dijelasin. Kayak kamar itu punya mata, selalu memperhatikan siapa aja yang lewat. Beberapa kali aku merasa kayak ada yang ngintip dari balik tirai, tapi pas aku nengok, tetap aja nggak kelihatan apa-apa. Hanya kaca buram dan tirai coklat yang menjuntai diam. Hari itu jadwal shiftnya berubah. Aku dapat shift malam untuk pertama kalinya. Awalnya biasa aja, bahkan agak santai. Karena jumlah pasien gak banyak, lorong-lorong rumah sakit sepi. Cuma sesekali ada suara monitor detak jantung atau suara napas berat dari pasien yang tidur. Sekitar jam 2 pagi, aku mulai merasa ngantuk. Aku duduk di ruang suster, sendirian, karena perawat yang lain lagi turun ke bawah buat ambil obat di apotik. Tiba-tiba, lampu lorong kedip-kedip, bukan mati total, cuman kayak flicker sebentar. Aku berdiri pelan, ngerasa ada yang gak beres. Perasaanku makin gak enak waktu aku dengar suara benda jatuh dari arah ujung lorong. Berak, refleks, aku berdiri dan nengok ke arah suara itu. Dari posisi ruang suster, aku bisa lihat sebagian lorong dan kursi roda tua yang biasa diparkir di ujung lorong sekarang udah pindah, berdiri sendiri tepat di depan kamar 308. Aku merinding. Gak ada siapa-siapa di sana. Kursi roda itu jelas berat, dan rodanya biasanya dikunci. Tapi sekarang, dia berpindah. Sendiri, aku jalan pelan-pelan keluar dari ruang suster. Hanya sampai setengah lorong. Dari jarak itu, aku masih bisa lihat kamar ke 308. Pintu masih tertutup. Segelnya masih utuh. Tapi kursi roda itu benar-benar menghadap ke pintu. Seolah ada yang baru duduk dan turun dari sana. Aku mundur pelan. Nggak berani deketin. Udara tiba-tiba jadi dingin banget. Padahal AC lorong biasanya nggak sedingin itu. Langkahku makin cepat waktu aku dengar suara lain.
Suara erangan, pelan, panjang dan berat. Suaranya datang dari balik pintu kamar 308. Aku langsung balik ke ruang suster. Jantungku deg-degan. Aku buka monitor CCTV kecil yang terhubung ke lorong. Tapi anehnya monitor itu mati. Gelap, kayak nggak ada sinyal. Padahal barusan masih nyala. Lalu tiba-tiba layarnya nyala lagi. Tapi bukan lorong yang muncul. Di layar itu, aku lihat rekaman dari kamera yang terletak tepat di depan kamar ke-308. Dalam gambar itu, ada sosok berdiri di balik tirai. Siluetnya jelas, kurus tinggi, dan bagian bawah tubuhnya gak ada, seperti melayang. Aku langsung nutup layar, duduk sambil nutup mulutku, supaya gak teriak. Tanganku dingin semua. Gak lama, Mbak Winda balik ke atas. Begitu lihat aku pucat dan gemetar, dia langsung nanya ada apa. Aku cerita semuanya. Sambil terbata-bata, dia langsung duduk di sampingku dan bilang pelan, "Kamu udah lihat ya?" Aku mengangguk pelan. Dia cuma menatapku beberapa detik sebelum bilang, "Kamar itu bukan kosong. Ada yang masih menempati. Kita semua di sini tahu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Segel itu cuma simbol. Yang sebenarnya menjaga kamar itu tetap tertutup. Adalah kepercayaan." Aku diam. Mulutku nggak bisa menjawab. Rasanya semua yang aku anggap aneh selama ini mulai masuk akal. Suara-suara aneh, kursi roda yang berpindah, bayangan yang bergerak di balik tirai, semuanya nyata. Tapi malam itu belum selesai. Sekitar pukul 3 lebih sedikit, tiba-tiba bel pasien bunyi dari kamar ke-306. Aku langsung ke sana. Ternyata pasiennya minta ganti infus. Aku kerjain seperti biasa. Tapi dari jendela kamar itu, aku bisa lihat sedikit bagian pintu kamar 308. Dan saat itu, aku lihat tirainya bergerak. Dari dalam, nggak ada angin. AC pun mati, tapi tirai itu seperti ditarik pelan, memperlihatkan bayangan samar seseorang yang berdiri diam. Lalu, pelan-pelan, tirai kembali tertutup. Aku selesaikan pekerjaan secepat mungkin dan balik ke ruang suster. Sepanjang malam, aku nggak bisa tidur, dan sejak saat itu, aku tahu kamar 308 bukan sekadar kamar kosong. Ia menyimpan sesuatu atau sisi. Pagi harinya, aku masih belum bisa lupa kejadian semalam. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Begitu aku pulang ke kos, aku cuma bisa diam di kamar, memandangi langit-langit, sambil terus mikir. Siapa sebenarnya sosok itu? Apa memang pasien yang katanya hilang itu belum benar-benar pergi? Tapi semua itu belum berakhir. Justru keanehan berikutnya datang di hari ketiga aku jaga malam. Waktu itu, aku iseng beresin meja kerja di ruang suster. Di laci paling bawah, yang agak macet waktu dibuka, aku nemuin sebuah amplop lusuh, agak kekuningan, dan berdebu. Di bagian depannya, ada tulisan tangan, agak miring dan samar, untuk yang jaga malam. Jangan abaikan ini. Karena penasaran, aku buka amplop itu. Di dalamnya cuma ada satu lembar kertas, isinya pendai, ditulis dengan pulpen biru, dan tulisannya agak bergetar, seperti ditulis buru-buru. Tapi aku bisa baca dengan jelas. Aku masih di sini. Tubuhku terkunci, tapi aku masih sadar. Jangan buka kamar ini. Siapapun yang masuk, nggak akan keluar seperti sebelumnya. Tanganku langsung gemetar. Surat itu seperti ditulis oleh orang yang benar-benar terjebak. Dan yang lebih ngeri, tanggalnya sama persis dengan hari saat pasien itu dinyatakan hilang secara misterius. 20 tahun lalu, aku bawa surat itu ke Mbak Winda. Awalnya dia kaget, terus langsung narik napas panjang. Surat itu, katanya pelan, itu udah pernah ditemukan juga dulu. Tapi setiap kali dibuang, entah kenapa,
balik lagi, muncul di tempat yang beda-beda, kadang di loce, kadang di bawah meja, pernah juga di dalam kasur pasien, kayak dia pengen. Pesannya sampai terus ke siapa aja yang jaga malam. Aku nanya pelan, terus selama ini, gak ada yang pernah coba buka kamar itu? Mbak Winda cuma geleng pelan, pernah, tapi orang yang nekat buka, akhirnya resign. Katanya, dia mimpi buruk tiap malam, sampai lihat bayangan pria tanpa kaki di kamar mandi rumahnya sendiri. Dia bilang, si pasien itu ngikut. Aku mendadak merinding. Sejak itu, aku selalu jaga jarak dari kamar ke 308. Setiap jaga malam, aku gak pernah berani lewat lorong itu sendirian. Aku juga selalu pastikan tirai tetap tertutup. Bahkan gak pernah mau lihat CCTV lagi, kalau gak penting. Rumah sakit tetap berjalan seperti biasa. Pasien datang dan pergi, tapi satu hal yang gak pernah berubah. Kamar 308 selalu sepi. Tapi, terasa penuh. Kadang aku masih dengar erangan pelan dari balik pintu. Kadang lampunya nyala sendiri sebentar, lalu mati lagi. Dan, kadang, tirainya bergerak pelan, seolah ada yang masih berdiri di sana. Menunggu, mengawasi, atau mungkin meminta tolong. Tapi satu hal yang pasti, dia belum pernah keluar sejak ke 2005.